Assalamualaikum sahabat Shifaul Qolbi. Terima kasih sudah mampir di video ini. Aku yakin kamu nggak sedang nonton video ini secara kebetulan. Karena kalau kamu sampai klik, berarti hatimu sedang digerakkan oleh Allah untuk memahami sesuatu yang selama ini mungkin kamu lewatkan. Kadang kita pikir kita sedang mencari video. Padahal sebenarnya, Allah sedang mengirimkan pesan lewat video ini untukmu. Jadi tenang, kamu ada di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, dan dengan hati yang tepat. Pernah nggak sih kamu merasa sudah berdoa setiap malam? Sudah ikhlas, sudah nangis dalam sujud, tapi jodoh yang kamu minta belum juga datang. Kamu udah coba berbagai cara, kamu udah istikharah, kamu udah doa pakai bahasa paling halus yang kamu tahu, tapi rasanya tetap saja hampa. Lalu dalam hati muncul kalimat yang paling jujur, "Ya Allah, kenapa doaku belum Engkau kabulkan?" Nah, kalau kamu pernah merasa begitu, kamu nggak sendirian. Banyak orang yang mengalami hal yang sama. Tapi tahukah kamu, bisa jadi selama ini bukan doa kamu yang salah, tapi cara kamu memahami makna doa itu sendiri. Karena kebanyakan dari kita tidak benar-benar paham bagaimana berdoa soal jodoh dengan cara yang Allah suka. Kita sering terjebak pada bentuk permintaan, bukan pada makna penghambaan. Kita sering berdoa seperti sedang mengisi daftar keinginan. Ya Allah, berikan aku jodoh yang mapan, yang sabar, yang ganteng atau cantik, yang penyayang, yang setia. Dan kita lupa bertanya pada diri sendiri, apakah aku sudah menjadi pribadi yang pantas untuk jodoh seperti itu? Inilah kesalahan paling sering yang tidak disadari banyak orang. Kita meminta jodoh terbaik, tapi tidak membentuk diri menjadi yang terbaik. Kita berharap Allah menurunkan seseorang yang sempurna, tapi lupa memperbaiki diri agar pantas didampingi oleh orang yang baik. Kalau kamu pernah berdoa seperti itu, jangan merasa bersalah. Justru sekaranglah waktunya untuk belajar. Karena memahami doa berarti memahami hubunganmu dengan Allah. Allah tidak menolak doa hambanya. Tidak ada satupun doa yang hilang di udara. Setiap doa disimpan, ditulis, dan akan dikabulkan di waktu yang paling tepat. Tapi waktunya Allah, bukan waktumu. Coba bayangkan begini, kamu minta hujan, tapi tanahmu masih penuh sampah. Allah menunda hujan bukan karena Dia pelit, tapi karena Dia tahu hujan akan membawa banjir sebelum kamu bersihkan tanahmu. Begitu juga dengan doa jodoh. Allah menunda bukan karena Dia nggak sayang, tapi karena Dia ingin kamu bersih dulu dari luka, dari ego, dari kebiasaan buruk yang bisa menghancurkan hubungan ketika jodoh itu datang. Sekarang, coba renungkan. Kamu ingin jodoh yang sabar, tapi apakah kamu sudah belajar untuk tidak mudah marah? Kamu ingin jodoh yang setia, tapi apakah kamu sudah berhenti membanding-bandingkan orang? Kamu ingin jodoh yang dekat dengan Allah, tapi apakah kamu sudah dekat dengannya? Jangan-jangan jodohmu juga sedang diuji di tempat lain, sedang diproses agar siap menemuimu dalam waktu yang Allah pilih. Ingat, Allah tidak pernah salah waktu. Kalau belum datang berarti belum waktunya. Kalau belum dipertemukan, berarti masih ada sesuatu yang perlu disiapkan. Kadang bukan jodohnya yang belum siap, tapi kamu yang belum siap menerima takdir dengan hati yang lapang. Sahabat Ashifa, kita sering terlalu fokus pada siapa jodoh kita, sampai lupa pada bagaimana hubungan kita dengan Allah. Padahal kunci dari semua doa adalah kedekatan dengannya. Kalau kamu ingin doa jodohmu didengar, perbaiki dulu hubunganmu dengan Allah. Jadikan Allah tujuan, bukan alat. Karena kalau kamu mencintai Allah dulu, maka cinta yang lain akan datang mengikuti. Banyak orang berdoa, tapi tidak benar-benar percaya. Mereka minta sambil ragu, mereka minta sambil gelisah. Padahal doa itu bukan sekadar kata-kata, tapi getaran keyakinan yang keluar dari hati. Ketika kamu berdoa dengan keyakinan penuh, Allah sudah tahu isi hatimu bahkan sebelum kamu mengucapkannya. Jadi berdoalah bukan karena kamu ingin segera dikabulkan, tapi karena kamu ingin terus terhubung dengannya. Ingat pesan ini, Allah tidak pernah salah alamat. Kalau doa belum dijawab, mungkin karena Allah sedang ingin mendengar suaramu lebih lama. Dia rindu dengan sujudmu, Dia rindu dengan air matamu, Dia rindu dengan hatimu yang lembut saat memohon. Maka jangan berhenti berdoa hanya karena belum dikabulkan. Teruslah bicara pada Allah, karena Dia tidak pernah bosan mendengarmu. Sekarang mari kita masuk ke inti pembahasan. Kesalahan yang sering kita lakukan dalam berdoa tentang jodoh, bukan hanya soal cara memintanya, tapi juga soal niatnya. Banyak orang berdoa untuk mendapatkan seseorang agar hidupnya bahagia. Padahal seharusnya, kita berdoa agar Allah memberi seseorang yang bisa membawa kita lebih dekat padanya. Bedanya tipis, tapi maknanya sangat besar. Kalau kamu berdoa untuk bahagia, kamu akan kecewa ketika hubunganmu diuji.
Tapi kalau kamu berdoa agar diberi jodoh yang menuntunmu pada Allah, kamu akan paham bahwa ujian pun adalah bagian dari jalan menuju cinta yang sebenarnya. Karena cinta sejati tidak membuatmu jauh dari Allah, tapi membuatmu semakin taat. Rasulullah pernah berdoa agar diberi pasangan yang bisa menenangkan hati dan menuntunnya menuju ketaatan. Itu berarti, cinta yang benar adalah cinta yang membawa pada ibadah, bukan sekadar rasa nyaman. Jadi, saat kamu berdoa, ubah niatnya. Bukan sekadar, ya Allah, beri aku jodoh yang cocok, tapi ya Allah, bimbing aku agar pantas menjadi jodoh yang baik, dan pertemukan aku dengan seseorang yang mencintaimu lebih dari mencintaiku. Doa seperti ini tidak hanya mendekatkan jodoh, tapi juga mendekatkan hatimu kepada Allah. Karena semakin kamu fokus padanya, semakin dekat kamu pada takdirmu. Jangan takut ditunda, karena penundaan dari Allah bukan penolakan, tapi perlindungan. Kadang Allah tidak mengabulkan sekarang, karena Dia tahu kalau dikabulkan sekarang, kamu belum siap menanggungnya. Sahabat Syifaul Qalbi, kita tidak bisa memaksa waktu, tapi kita bisa mempersiapkan diri. Jangan sibuk menunggu jodoh, sibukkan diri memperbaiki hubungan dengan Allah. Karena semakin kamu dekat dengan Allah, semakin mudah jodohmu menemukan jalan ke arahmu. Cinta itu seperti magnet. Kalau hatimu bersih, energinya akan menarik yang baik pula. Dan karena kita ingin menyalurkan energi positif bersama, ayo tulis di kolom komentar Tutu77 sebagai tanda bahwa kamu siap menyalurkan energi cinta yang positif dan siap memperbaiki diri sebelum menunggu jodoh yang Allah janjikan. Tulis 77 bukan sekadar angka, tapi sebagai doa yang diaminkan bersama. Karena setiap energi kebaikan yang kita sebarkan akan kembali ke diri kita sendiri dengan cara yang lebih indah. Jadikan angka 77 ini sebagai simbol bahwa kamu siap belajar memahami makna doa jodoh, bukan sekadar menuntut hasil. Sekarang, mari kita renungkan bersama. Jodoh bukan soal siapa yang datang duluan, tapi siapa yang datang di waktu yang Allah ridhoi. Kalau kamu masih sendiri, jangan sedih. Bisa jadi Allah sedang menjauhkanmu dari yang salah supaya kamu tidak salah pilih. Karena kalau Allah sudah menulis takdirmu, tidak ada jarak, tidak ada waktu, tidak ada manusia yang bisa menghalangi. Percayalah, setiap doa yang kamu panjatkan sedang bekerja. Mungkin bukan di langit yang kamu lihat, tapi di hati yang Allah sedang bentuk. Mungkin bukan di tanganmu sekarang, tapi di rencana yang sedang Allah susun dengan sempurna. Jadi teruslah berdoa, teruslah berbenah, teruslah percaya. Karena jodoh yang datang bukan untuk melengkapi kamu yang kosong, tapi menemani kamu yang sudah utuh. Kalau kamu masih mencari seseorang untuk menambal luka, kamu belum siap. Tapi kalau kamu sudah berdamai dengan masa lalu dan yakin dengan takdir Allah, itu tandanya kamu sudah siap menerima cinta yang diberkahi. Sahabat Ashifa, jangan pernah merasa doa kamu sia-sia. Setiap doa adalah bukti bahwa kamu percaya pada kekuasaan Allah. Setiap air mata yang jatuh dalam sujudmu tidak pernah hilang. Allah melihat, Allah mendengar, dan Allah menyiapkan sesuatu yang lebih indah dari yang kamu minta. Jadi mulai hari ini, ubah cara berdoa. Jangan hanya minta jodoh yang terbaik, tapi minta agar kamu juga menjadi yang terbaik. Jangan hanya minta cinta yang indah, tapi minta agar cintamu membawa kedamaian. Karena kalau kamu dekat dengan Allah, maka jodohmu juga akan datang dari arah yang tidak pernah kamu duga. Dan ketika itu datang, hatimu apa yang tersenyum sambil berkata, ternyata penantian panjangku bukan sia-sia, karena Allah menunda bukan untuk menyakitiku, tapi untuk mempersiapkanku. Maka teruslah yakin, doamu tidak sedang ditolak. Doamu sedang ditulis di langit, menunggu waktu terbaik untuk turun ke bumi. Kalau kamu merasakan ketenangan setelah mendengarkan ini, klik like, bagikan ke temanmu yang sedang berjuang dalam doa, dan jangan lupa tulis angka 77 di komentar untuk menyalurkan energi positif bersama kita. Sahabat Syifaul Qalbi, pernahkah kamu berpikir, kenapa ada orang yang berdoa sebentar, tapi dikabulkan cepat, sementara kamu yang sudah bertahun-tahun berdoa malah belum juga melihat tanda-tandanya? Kamu mungkin bertanya, apakah aku kurang ikhlas? Atau mungkin aku banyak dosa? Pertanyaan itu manusiawi sekali. Tapi tahukah kamu, bisa jadi Allah bukan sedang menunda, melainkan sedang mendidik. Doa itu bukan sekadar permintaan, tapi bentuk pendidikan jiwa. Allah tidak hanya ingin kita mendapatkan apa yang kita mau, tapi ingin kita menjadi pribadi yang layak menerima apa yang kita minta. Jadi ketika doa jodohmu belum dijawab, bukan berarti kamu gagal, tapi kamu sedang dalam proses pembentukan yang luar biasa. Bayangkan begini,
Kamu sedang meminta rumah megah, tapi pondasimu masih rapuh. Kalau Allah langsung kasih, rumah itu akan roboh. Maka Allah ajari kamu membangun pondasi dulu. Mungkin lewat kesabaran, lewat kesendirian, lewat luka yang kamu alami. Karena setiap air mata, setiap rasa kecewa, dan setiap doa yang kamu ulang-ulang, sebenarnya sedang menguatkan pondasi hatimu. Jadi, jangan anggap penundaan itu azab. Penundaan adalah bagian dari kasih sayang Allah. Allah ingin kamu belajar lebih dulu sebelum diberi tanggung jawab mencintai seseorang. Karena cinta itu bukan permainan, tapi amanah. Dan setiap amanah pasti datang setelah kesiapan. Sekarang coba kita lihat realita. Banyak hubungan yang kandas bukan karena takdir, tapi karena keduanya belum siap. Banyak pernikahan yang berakhir bukan karena tidak saling cinta, tapi karena tidak saling memahami. Maka sebelum Allah memberi jodoh, Dia akan pastikan dulu kamu paham apa makna cinta yang sebenarnya. Allah ingin kamu tahu bahwa cinta bukan hanya tentang rasa bahagia, tapi tentang kesabaran, tanggung jawab, dan pengorbanan. Kalau kamu belum siap untuk sabar, belum siap untuk memberi, dan belum siap untuk mengalah, maka cinta akan menjadi bumerang. Maka Allah menunda, bukan untuk menyiksa, tapi untuk melindungi. Coba bayangkan kalau kamu dikasih jodoh saat hatimu masih mudah marah. Setiap salah sedikit kamu langsung tersinggung. Atau kamu masih suka membawa luka masa lalu ke dalam hubungan baru. Bukankah itu akan membuat jodohmu terluka? Maka sebelum jodoh datang, Allah ingin kamu sembuh dulu. Sembuh dari kecewa. Sembuh dari rasa takut ditinggalkan. Sembuh dari pikiran bahwa cinta manusia bisa menyelamatkanmu. Karena sesungguhnya yang menyelamatkan hanyalah Allah. Ketika kamu sudah tahu cara mencintai Allah dengan benar, maka kamu juga akan tahu cara mencintai manusia dengan benar. Jadi kalau kamu sedang menunggu, jangan hanya diam. Jadikan masa penantianmu sebagai masa pelatihan. Pelatihan untuk mengenal dirimu sendiri, mengenal Allah lebih dekat, dan belajar memaknai doa bukan sebagai alat menuntut, tapi sebagai jalan mendekatkan diri. Sahabat Ashifa, pernahkah kamu merasa doa jodohmu itu monoton? Kamu ulang-ulang doa yang sama, tapi hatimu kosong. Itu karena kamu sedang berdoa dari kepala, bukan dari hati. Padahal doa yang benar lahir dari rasa pasrah. Doa itu seharusnya membuatmu tenang, bukan gelisah. Karena kalau kamu benar-benar percaya pada Allah, maka kamu juga percaya bahwa waktunya adalah waktu terbaik. Sekarang coba tanya pada diri sendiri, saat kamu berdoa soal jodoh, apa kamu sedang benar-benar meminta bimbingan atau sedang menuntut hasil? Karena dua hal itu berbeda. Kalau kamu berdoa dengan niat meminta bimbingan, maka kamu akan sabar. Tapi kalau kamu berdoa sambil menuntut hasil, maka kamu akan mudah kecewa. Contohnya begini, seorang wanita berkata, "Ya Allah, aku ingin jodoh yang soleh, yang bisa membimbingku." Tapi ketika Allah datangkan seseorang yang sederhana, bukan seperti yang dia bayangkan, dia menolak. Padahal bisa jadi itulah jawaban dari doanya. Hanya saja bentuknya tidak seperti yang dia harapkan. Maka sebenarnya bukan Allah yang belum menjawab, tapi kita yang belum mampu mengenali jawabannya. Allah tidak selalu memberi dalam bentuk yang kita minta. Kadang Allah memberi dalam bentuk yang kita butuhkan. Kadang doa jodoh dijawab bukan dengan pertemuan, tapi dengan perpisahan yang menyadarkanmu. Kadang dijawab bukan dengan kehadiran seseorang, tapi dengan kedewasaan yang membuatmu lebih siap menerima cinta di masa depan. Setiap pengalaman yang kamu alami, baik bahagia maupun sedih, itu bagian dari jawaban doa. Hanya saja manusia sering melihat doa dari hasil, bukan dari proses. Padahal proses itulah tempat Allah menumbuhkan jiwa. Pernahkah kamu mendengar kalimat ini? Doa itu mengubah takdir? Banyak yang mengutipnya, tapi sedikit yang memahami maknanya. Doa tidak selalu mengubah kejadian, tapi doa selalu mengubah hati yang menghadapinya. Ketika kamu berdoa sungguh-sungguh, mungkin situasi di luar tetap sama, tapi dirimu berubah. Hatimu jadi lebih tenang, jiwamu lebih sabar, dan langkahmu lebih yakin. Dan justru karena perubahan itu, Allah kemudian mengubah takdirmu. Begitulah cara Allah bekerja. Diam tapi nyata, lembut tapi mendalam. Maka jangan berhenti berdoa hanya karena kamu merasa tidak ada perubahan. Karena perubahan yang paling berharga bukan yang terlihat mata, tapi yang dirasakan hati. Ada satu hal yang sering kita lupakan. Kita meminta jodoh terbaik, tapi jarang meminta hati yang kuat ketika diuji oleh takdir. Padahal jodoh itu juga ujian. Allah tidak ingin kamu hanya bahagia sesaat, tapi ingin kamu bahagia selamanya. Karena itu, Allah latih kamu lewat waktu.
Waktu yang kamu sebut penantian sebenarnya adalah ruang bagi Allah untuk memperbaiki dirimu. Setiap kali kamu sabar, kamu naik satu tingkat. Setiap kali kamu ikhlas, kamu lebih dekat dengan jawaban. Jadi jangan bandingkan waktumu dengan waktu orang lain. Bisa jadi seseorang menikah muda tapi hubungannya tidak bertahan lama, sementara kamu menikah di usia yang lebih matang dan mendapatkan kebahagiaan yang benar-benar menenangkan. Kita tidak sedang berlomba siapa cepat yang menikah, tapi siapa yang paling siap menjalani pernikahan dengan hati yang tenang. Maka berhentilah mengeluh soal waktu. Fokuslah memperbaiki kualitas doa dan kualitas diri. Karena kalau Allah sudah melihat kesungguhanmu, Dia sendiri yang akan mempertemukan kamu dengan takdirmu, tanpa kamu perlu berlari kemanapun. Sahabat Shifaul Qalbi, kalau kamu masih merasa doa jodohmu belum dijawab, coba ubah caranya. Jangan cuma berkata, "Ya Allah, berikan aku jodoh yang baik." Tapi ubah jadi, "Ya Allah, bimbing aku agar aku menjadi orang baik, agar Engkau mempertemukan aku dengan orang yang sejalan menuju ridha-Mu." Kalimatnya sederhana, tapi energinya besar. Karena kamu sedang menggeser fokus dari meminta seseorang menjadi meminta perubahan diri. Dan perubahan diri itulah yang membuka pintu takdir. Allah tidak pernah salah alamat. Dia tahu kapan waktumu tiba. Bahkan sebelum kamu berdoa, Allah sudah tahu isi hatimu. Tapi Allah ingin kamu tetap berdoa, agar kamu belajar menjadi hamba yang rendah hati. Karena doa bukan sekadar cara meminta, tapi cara menunjukkan bahwa kamu membutuhkannya. Kadang kamu merasa lelah, tapi disitulah sebenarnya kekuatanmu sedang tumbuh. Kamu merasa ingin berhenti, tapi justru di saat itu Allah sedang mendekatkan jawabanmu. Maka teruslah melangkah, teruslah berdoa, dan teruslah percaya. Karena Allah tidak akan mengecewakan hati yang menggantungkan harapan hanya kepadanya. Ingat sahabat Ashifa, tidak ada doa yang sia-sia, tidak ada air mata yang percuma. Bahkan ketika kamu hanya bisa berucap dalam hati tanpa kata, Allah sudah mendengarnya, karena Dia lebih dekat dari urat lehermu sendiri. Dan ketika kamu percaya sepenuhnya pada Allah, kamu tidak akan takut kehilangan apapun, karena kamu tahu Allah tidak akan mengambil sesuatu kecuali untuk menggantinya dengan yang lebih baik. Sekarang coba renungkan. Mungkin kamu sudah lama menunggu seseorang, kamu merasa waktu terus berjalan, teman-temanmu satu persatu menikah, dan kamu masih di tempat yang sama. Tapi jangan lihat itu sebagai keterlambatan. Lihatlah itu sebagai perlindungan. Allah sedang menjauhkanmu dari kisah yang tidak seharusnya kamu jalani. Bayangkan kalau Allah kabulkan doamu 5 tahun lalu. Mungkin kamu belum sekuat sekarang. Mungkin kamu belum belajar sabar, belum mengenal makna cinta yang sejati, belum bisa memimpin atau dipimpin dengan hati yang lapang. Jadi kalau sekarang kamu merasa lebih dewasa, lebih tenang, itu berarti doa-doamu sedang berbuah perlahan. Allah sedang menyiapkan panggung terbaik untuk takdirmu. Tidak perlu terburu-buru, karena sesuatu yang datang dengan tergesa sering berakhir dengan penyesalan, tapi sesuatu yang datang dengan kesabaran akan bertahan lebih lama. Jadi mulai sekarang, jangan hanya berdoa untuk jodoh, tapi berdoalah agar hatimu kuat selama menunggu. Jangan hanya berdoa untuk cinta, tapi berdoalah agar cintamu menuntunmu kepada Allah. Karena jodoh yang sejati bukan yang membuatmu lupa ibadah, tapi yang membuatmu semakin rajin beribadah. Dan ketika nanti Allah mempertemukan kamu dengan orang itu, kamu akan sadar bahwa semua yang kamu lalui bukan sia-sia. Semua rasa sepi, semua tangis, semua penantian, semuanya punya makna. Karena di balik setiap doa yang belum dijawab, ada cinta Allah yang sedang bekerja. Sahabat Shifaul Qalbi, setelah kita membahas tentang kesalahan dalam memahami doa jodoh dan rahasia di balik penundaan doa, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu bagaimana cara berdoa yang benar agar jodoh yang kamu minta tidak hanya datang, tapi juga membawa ketenangan, keberkahan, dan ridha dari Allah. Karena jodoh yang datang cepat belum tentu jodoh yang tepat, tapi jodoh yang datang di waktu Allah pasti datang dengan cara yang indah. Maka bagian ini akan jadi cermin bagi hati kita semua. Mari kita tenangkan pikiran dan buka hati sedalam-dalamnya. Kita mulai dari pertanyaan sederhana. Ketika kamu berdoa, apa yang sebenarnya kamu rasakan? Apakah kamu berdoa dengan yakin atau sekadar menggugurkan kewajiban? Banyak orang berdoa, tapi tidak menyiapkan hati untuk menerima jawaban dari Allah. Mereka berdoa dengan kata-kata yang manis, tapi hatinya masih ragu. Mereka berdoa dengan suara lembut, tapi pikirannya penuh ketakutan. Padahal, doa yang diterima Allah bukan hanya dari lidah, tapi dari hati yang yakin. Allah berfirman dalam hadis qudsi,
Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Maka jika kamu berprasangka baik, Allah akan memberikan yang baik pula. Tapi kalau kamu berprasangka buruk, kamu akan melihat segalanya sebagai penundaan, bukan pelajaran. Jadi langkah pertama agar doamu tentang jodoh menjadi kuat adalah perbaiki prasangkamu pada Allah. Percaya bahwa apapun yang Allah rencanakan untukmu tidak akan pernah salah. Mungkin kamu tidak mendapatkan seseorang sekarang, tapi bisa jadi Allah sedang menyelamatkanmu dari hubungan yang akan melukai hatimu. Mungkin kamu tidak berjodoh dengan orang yang kamu cintai, tapi bisa jadi Allah sedang menyimpan seseorang yang jauh lebih baik untukmu. Berbaik sangka bukan berarti kamu pasrah tanpa usaha. Justru berbaik sangka adalah bentuk keyakinan paling tinggi. Karena kamu percaya bahwa ketika kamu berusaha dan berdoa, Allah akan memeluk usahamu dengan hasil yang sempurna. Langkah kedua adalah perbaiki cara berdoamu. Banyak orang mengulang doa yang sama, tapi tidak pernah merasa dekat dengan Allah. Mereka berkata, "Ya Allah, berikan aku jodoh yang terbaik." Tapi setelah itu, hatinya kembali gelisah. Padahal doa itu seharusnya membuat hati tenang, karena kamu sudah menyerahkan urusanmu kepada Sang Maha Kuasa. Mulailah doamu dengan mengingat Allah, bukan dengan daftar keinginan. Ucapkan, "Ya Allah, Engkau yang Maha mengetahui isi hatiku. Aku memohon agar Engkau tuntun aku ke arah takdir terbaik-Mu." Kalimat itu sederhana, tapi mengandung makna yang sangat dalam, karena kamu sedang memohon bukan untuk memaksa, tapi untuk diarahkan. Berdoa bukan soal kata yang panjang, tapi tentang makna yang dalam. Kadang doa yang paling indah justru doa yang paling singkat. "Ya Allah, cukupkan Engkau bagiku." Itu sudah menjadi bentuk penyerahan total yang tidak bisa ditandingi oleh doa panjang sekalipun. Langkah ketiga, berdoalah dengan amal yang menyertainya. Jangan hanya menengadahkan tangan, tapi juga perbaiki sikap. Kalau kamu ingin jodoh yang sabar, biasakan bersabar. Kalau kamu ingin jodoh yang dermawan, belajarlah memberi. Kalau kamu ingin jodoh yang taat, dekatkan dirimu kepada Allah. Karena Allah menciptakan pasangan dengan keseimbangan. Orang baik akan dipertemukan dengan orang baik, bukan karena kebetulan, tapi karena kesamaan energi dan ketaatan. Maka setiap kali kamu memperbaiki diri, kamu sedang mendekatkan jodohmu. Karena jodohmu tidak akan datang dari arah yang salah, tapi dari jalan yang seirama dengan langkah kebaikanmu. Jangan tunggu jodoh untuk berubah, tapi berubah agar jodohmu datang dengan cara yang penuh keberkahan. Langkah keempat, hindari membandingkan hidupmu dengan orang lain. Ini salah satu racun yang paling sering merusak keyakinan dalam doa. Kamu melihat temanmu menikah, kamu mulai gelisah. Kemudian melihat orang lain bahagia, kamu mulai bertanya-tanya, "Kenapa aku belum?" Padahal setiap orang punya waktu masing-masing. Allah tidak bekerja dengan kalender manusia. Kalau waktumu belum tiba, bukan karena kamu tidak layak, tapi karena waktumu belum sempurna. Sama seperti bunga, tidak semua mekar di musim yang sama. Tapi setiap bunga yang mekar di waktunya akan tampil dengan keindahan yang penuh. Berhenti melihat kebahagiaan orang lain sebagai bukti bahwa kamu terlambat. Lihatlah itu sebagai tanda bahwa Allah sedang menunjukkan kepadamu bahwa janjinya nyata. Kalau Allah bisa mengabulkan doa orang lain, berarti Allah juga bisa mengabulkan doamu. Hanya menunggu giliran, bukan kehilangan. Langkah kelima, belajar bersyukur dalam setiap keadaan. Bersyukur bukan berarti kamu sudah mendapatkan semua yang kamu inginkan. Bersyukur berarti kamu percaya bahwa apapun yang kamu miliki sekarang adalah bagian dari rencana Allah untuk menuju sesuatu yang lebih baik. Ketika kamu bersyukur, kamu tidak hanya menenangkan diri, tapi juga mempercepat jawaban doa, karena Allah berjanji, "Jika kamu bersyukur, niscaya aku tambahkan nikmatku kepadamu." Bersyukur membuka pintu langit. Hati yang penuh syukur tidak pernah kehilangan arah, karena dia tahu bahwa semua yang terjadi pasti ada maksudnya. Sekarang, bayangkan kamu sedang berdoa malam ini. Dalam sujudmu, kamu ucapkan, "Ya Allah, aku tidak tahu siapa yang akan Engkau takdirkan menjadi pendampingku. Tapi aku percaya, Engkau tidak akan salah memilih untukku." Saat itu, kamu tidak sedang meminta, tapi sedang menyerahkan. Dan dalam penyerahan itulah letak kekuatan doa yang sejati. Allah mencintai hamba yang berdoa dengan hati lembut, bukan dengan tuntutan. Jadi jangan pernah memaksa Allah agar segera memberi. Mintalah agar Allah menjadikanmu pribadi yang siap menerima, karena kalau kamu siap,
doa akan menemukanmu lebih cepat dari yang kamu bayangkan. Sahabat Ashifa, pernahkah kamu merasa doa yang kamu panjatkan terasa hampa? Kamu sudah berdoa, tapi seperti tidak ada getaran dalam hati. Itu karena kamu berdoa hanya dengan bibir, bukan dengan hati. Cobalah saat berdoa, sebut nama Allah dengan penuh rasa cinta. Rasakan bahwa kamu sedang berbicara langsung dengan Pencipta yang selalu mendengar. Ucapkan, "Ya Allah, aku mencintaimu, maka tuntun aku agar aku mencintai orang yang Engkau cintai." Kalimat ini sederhana, tapi jika keluar dari hati, rasanya menenangkan sekali. Karena kamu sedang memohon agar cinta yang kamu miliki tidak keluar dari jalan Allah. Ingatlah satu hal penting, jodoh yang benar tidak akan menjauhkanmu dari Allah. Kalau seseorang membuatmu jauh dari ibadah, itu bukan jodoh, itu ujian. Kalau seseorang membuatmu melupakan doa, itu bukan cinta, itu gangguan. Jodoh yang Allah pilih akan membuatmu semakin ingin dekat kepadanya. Maka jangan hanya berdoa agar segera bertemu, tapi berdoalah agar kamu bisa mengenali jodoh yang benar ketika ia datang. Banyak orang gagal mengenali jodohnya, bukan karena Allah tidak kasih petunjuk, tapi karena hatinya tertutup oleh nafsu. Mereka melihat rupa, tapi tidak melihat ruh. Mereka tertarik oleh kata-kata manis, tapi lupa melihat arah kehidupan orang itu. Padahal Allah selalu memberi tanda. Hanya saja tanda itu baru bisa dibaca oleh hati yang bersih. Maka bersihkan hatimu dari keinginan yang berlebihan. Berdoalah dengan sederhana, tapi penuh makna. Katakan, "Ya Allah, jika dia baik untukku dalam pandanganmu, dekatkan. Tapi jika dia tidak baik, jauhkan, meskipun aku mencintainya." Doa seperti ini menunjukkan bahwa kamu percaya penuh pada Allah. Dan ketika kamu sudah berdoa seperti itu, jangan tarik kembali doamu dengan rasa gelisah. Biarkan Allah bekerja dengan caranya. Jangan terus bertanya, "Kapan?" Tapi ucapkan, "Aku percaya pada waktumu." Karena setiap kali kamu percaya, Allah menulisnya sebagai bentuk ibadah. Sekarang, ayo kita lakukan hal kecil tapi bermakna besar. Tulis di kolom komentar angka 77 sebagai tanda bahwa kamu siap menyalurkan energi positif hari ini. Angka itu bukan sekadar simbol, tapi doa yang dikirim bersama-sama. Doa yang mengatakan, "Aku percaya pada Allah, dan aku yakin cinta yang kutunggu sedang disiapkan." Ketika banyak orang menuliskan angka yang sama dengan niat yang baik, itu menciptakan energi kebaikan yang saling menguatkan. Energi yang mengingatkan bahwa kita semua sedang belajar percaya pada waktu Allah, bukan waktu diri sendiri. Sahabat Shifaul Qalbi, kadang doa kita terasa lambat karena Allah ingin kita belajar berjalan lebih dekat dengannya. Setiap detik menunggu adalah kesempatan untuk mengenal diri sendiri dan memperbaiki hubungan dengan Allah. Karena kalau jodoh datang sebelum kamu mengenal Allah, kamu akan mencari kebahagiaan di manusia. Tapi kalau kamu sudah mengenal Allah dulu, kamu akan menemukan kebahagiaan bahkan sebelum jodoh itu datang. Jadi, kunci dari semua doa jodoh adalah kesadaran bahwa Allah lebih tahu isi hatimu dibanding kamu sendiri. Tidak perlu terburu-buru, tidak perlu gelisah. Fokus saja menjadi versi terbaik dari dirimu. Fokus menjadi hamba yang taat, yang sabar, yang lembut, dan yang yakin. Karena jodoh yang terbaik hanya akan tertarik pada jiwa yang baik. Dan ketika nanti Allah mempertemukanmu dengan seseorang, kamu akan tahu tanpa perlu bertanya-tanya. Kamu akan merasa damai. Bukan karena semuanya sempurna, tapi karena kamu tahu, ini jawaban dari doa yang sudah lama kamu jaga dalam sujudmu. Kamu akan mengingat semua masa. Sahabat Shifaul Qalbi, setelah perjalanan panjang dari bagian pertama hingga ketiga, kini kita sampai pada titik yang seringkali tidak banyak disadari oleh banyak orang. Bahwa doa jodoh bukan sekadar permintaan agar seseorang datang, tapi sebuah proses penyucian diri agar kita pantas menerima cinta yang benar. Kita sering berpikir bahwa doa adalah tombol cepat yang bisa menurunkan takdir dalam hitungan waktu. Kita ingin hasil yang instan, ingin segera dipertemukan, ingin segera menikah, ingin segera tenang. Tapi dalam setiap penundaan yang Allah berikan, sesungguhnya ada pelajaran besar yang sedang Ia ajarkan. Karena terkadang Allah menunda jodoh bukan karena tidak ingin memberimu, tapi karena Ia ingin mempertemukanmu di waktu yang tepat, ketika hatimu sudah siap, dan ketika kamu sudah bisa mencintai dengan cara yang benar. Jodoh bukan tentang siapa yang paling sering berdoa, tapi siapa yang paling tulus dalam doanya. Karena banyak orang yang berdoa, tapi tidak menyiapkan diri untuk menerima hasilnya. Mereka memaksa Allah untuk mengabulkan sesuai rencana mereka, padahal Allah sedang menyiapkan rencana yang jauh lebih indah.
Sahabat, pernahkah kamu berpikir bahwa mungkin selama ini yang membuat doamu belum dikabulkan bukan karena kamu kurang berdoa, tapi karena kamu belum benar-benar percaya? Allah tidak butuh suara kerasmu dalam doa, tapi butuh hatimu yang tenang dan yakin. Karena doa tanpa keyakinan adalah seperti kapal tanpa arah, berlayar tapi tidak pernah sampai. Lihatlah sekelilingmu. Ada orang yang bertahun-tahun berdoa, tapi tetap sabar. Ada orang yang terus menunggu tanpa kehilangan senyum. Mereka bukan tidak lelah, tapi mereka memilih untuk percaya. Mereka tahu bahwa Allah tidak pernah lupa. Dan saat waktunya tiba, semuanya datang dengan cara yang begitu lembut dan mengejutkan. Allah bekerja dengan cara yang tidak selalu bisa kita pahami, tapi selalu bisa kita syukuri. Nah, ketika kamu menunggu dan terus memperbaiki diri, sebenarnya kamu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang besar. Allah sedang membentuk hatimu agar siap mencintai tanpa mengandalkan nafsu. Jodoh yang kamu minta bukan sekadar seseorang untuk menemani, tapi seseorang yang akan menjadi cermin dirimu. Maka selama kamu masih menyimpan kemarahan, kesedihan, dan keraguan, jodohmu belum bisa datang. Karena Allah tidak ingin dua hati yang sama-sama retak saling menyakiti. Allah ingin kamu utuh dulu, agar ketika kamu bertemu jodohmu, kamu bisa saling menguatkan, bukan saling melukai. Cinta sejati tidak lahir dari rasa takut kehilangan, tapi dari keyakinan bahwa Allah yang memberi, dan hanya Allah yang bisa menjaga. Ketika kamu sudah sampai pada titik ini, kamu akan sadar bahwa doa bukan lagi sekadar kata, tapi jalan untuk mengenal Allah lebih dalam. Pernahkah kamu mendengar kalimat ini? Doa tidak mengubah Allah, tapi doa mengubah hati yang berdoa. Kalimat itu benar adanya. Karena setiap kali kamu berdoa, kamu sedang mengubah dirimu sedikit demi sedikit. Kamu sedang membangun ketenangan, sedang memperkuat iman, sedang mengikis keegoisan, dan sedang belajar bersabar. Ketika kamu berdoa dengan sungguh-sungguh, kamu sedang mengikat dirimu dengan langit. Dan apapun yang terikat dengan langit tidak akan pernah jatuh sia-sia ke bumi. Maka jangan pernah berhenti berdoa, meskipun kamu belum melihat hasilnya. Karena doa tidak pernah hilang, ia hanya disimpan di tempat yang paling aman, menunggu waktu terbaik untuk turun. Sahabat Ashifa, mari kita ingat lagi perjalanan kita dari awal. Di bagian pertama, kita belajar bahwa banyak orang salah memahami doa jodoh. Mereka menjadikan doa sebagai alat untuk meminta orang tertentu, bukan untuk meminta takdir terbaik dari Allah. Kita sadar bahwa terkadang doa yang kita kira salah arah, sebenarnya sedang diarahkan oleh Allah menuju yang lebih baik. Di bagian kedua, kita belajar bahwa penundaan doa bukan berarti penolakan. Penundaan itu tanda bahwa Allah masih ingin kamu belajar. Mungkin kamu sedang diminta memperbaiki diri, mungkin kamu sedang diminta untuk berhenti mengandalkan manusia, dan kembali mengandalkan Allah. Dan di bagian ketiga, kita belajar tentang bagaimana berdoa dengan benar. Bahwa doa bukan sekadar lisan tapi juga perbuatan. Bahwa kita harus menyiapkan hati, memperbaiki prasangka, berhenti membandingkan diri, dan bersyukur dalam setiap keadaan. Semua itu membawa kita pada satu kesimpulan besar. Doa jodoh yang benar adalah doa yang membuatmu semakin dekat dengan Allah, bukan semakin gelisah karena waktu. Kamu tidak akan pernah merasa terlambat jika kamu percaya bahwa Allah sedang menulis cerita yang sempurna. Mungkin kamu tidak tahu kapan, tapi kamu tahu siapa yang menulis. Dan kalau yang menulis adalah Allah, mustahil hasilnya buruk. Jodoh bukan hadiah yang bisa kamu ambil kapan saja, tapi amanah yang datang di waktu yang paling tepat. Kadang Allah tidak memberi karena kamu belum siap menjaga. Kadang Allah belum mempertemukan karena kamu masih terlalu fokus mencari, bukan memperbaiki. Dan ingat, jodoh tidak selalu datang dalam bentuk orang baru. Kadang jodoh adalah seseorang yang sudah lama kamu kenal, tapi baru kamu sadari setelah kamu berubah. Kadang jodoh datang dalam wujud pertemuan sederhana yang tidak kamu duga, tapi membawa ketenangan yang luar biasa. Jadi, jangan takut. Jangan merasa ketinggalan. Jangan merasa doa kamu tidak didengar. Karena setiap kali kamu berdoa, Allah sedang mendengarkan dengan penuh perhatian. Tidak ada doa yang sia-sia. Tidak ada air mata yang jatuh tanpa makna. Tidak ada penantian yang kosong selama kamu menunggu dengan iman. Sahabat Shifaul Qalbi, di dunia ini tidak ada yang lebih kuat daripada doa yang tulus. Doa bisa menembus langit, bisa mengubah hati, bisa menghapus luka, dan bisa membuka jalan yang kamu kira buntu. Maka kalau hari ini kamu masih menunggu jodohmu,
Jangan habiskan waktu dengan bertanya kapan, tapi gunakan waktumu untuk memperbaiki diri dan mendekat kepada Allah. Karena jodoh terbaik akan datang bukan kepada orang yang paling lama menunggu, tapi kepada orang yang paling siap menerima. Orang yang hatinya sudah penuh dengan cinta kepada Allah, bukan dengan ketakutan akan kesepian. Ketika kamu sudah menemukan kedamaian dalam doa, kamu akan sadar bahwa cinta sejati bukan tentang menemukan seseorang untuk melengkapi, tapi tentang menjadi seseorang yang bisa mendampingi. Kamu nggak lagi mencari seseorang untuk mengisi kekosongan, karena kamu sudah penuh oleh cinta dari Allah. Dan dari hati yang penuh, cinta manusia menjadi berkah, bukan beban. Mungkin saat ini kamu melihat banyak pasangan yang sudah menikah, banyak teman yang sudah menemukan jodohnya. Tapi jangan jadikan itu alasan untuk merasa sedih. Jadikan itu pengingat bahwa janji Allah nyata. Kalau Dia bisa memberi kebahagiaan kepada mereka, maka waktumu pun pasti akan datang. Tugasmu hanya satu, tetap berprasangka baik, karena Allah tidak akan mengecewakan hamba yang percaya. Semua akan datang di waktu yang telah ditetapkan, tidak lebih cepat dan tidak lebih lambat. Dan ketika saat itu tiba, kamu akan mengerti kenapa semua penantian itu layak dijalani. Maka mulai hari ini, ubahlah caramu berdoa. Jangan lagi berdoa dengan cemas, tapi dengan yakin. Jangan lagi berdoa dengan rasa takut, tapi dengan rasa cinta. Katakan, "Ya Allah, jika Engkau menuliskannya untukku, maka jagalah ia sampai waktu yang Engkau tetapkan." Dengan begitu, kamu sedang menyerahkan sepenuhnya urusan cintamu kepada Sang Pemilik cinta. Sahabat Ashifa, ingatlah satu hal yang tak boleh dilupakan. Ketika kamu sudah berdoa, jangan tarik kembali doamu dengan keraguan. Biarkan Allah yang menyelesaikan ceritanya. Karena setiap kali kamu percaya, langit pun ikut bergerak untukmu. Jika kamu masih merasa lelah menunggu, istirahatlah sejenak di dalam doa. Katakan, "Ya Allah, aku serahkan semuanya kepadamu." Karena saat kamu berhenti berlari dan mulai berserah, justru disitulah Allah mulai bekerja. Dan ketika nanti kamu menemukan jodohmu, kamu akan sadar bahwa semua doa yang pernah kamu panjatkan ternyata tidak pernah hilang. Mereka hanya menunggu waktu yang tepat untuk menjelma menjadi kenyataan. Sahabat Shifaul Qalbi, sebelum kita menutup perbincangan panjang ini, aku ingin kamu lakukan satu hal sederhana tapi bermakna. Tulis di kolom komentar angka 77 sebagai tanda bahwa kamu siap menyalurkan energi positif hari ini. Bukan sekadar angka, tapi simbol keikhlasan dan doa bersama. Kita semua berbeda perjalanan, tapi satu tujuan, ingin mendapatkan cinta yang diridai Allah. Dan ketika banyak hati berdoa bersama, energi itu akan naik ke langit sebagai cahaya kebaikan yang saling menguatkan. Biarlah algoritma dunia yang mengatur siapa yang menonton, tapi biarlah Allah yang mengatur siapa yang tersentuh. Karena kalau kamu mendengar video ini sampai akhir, percayalah, itu bukan kebetulan. Allah sedang ingin berbicara denganmu melalui kata-kata ini. Jadi tersenyumlah sahabatku. Kamu tidak sedang menunggu sendirian. Ada banyak orang di luar sana yang sedang berdoa dengan doa yang sama. Mereka juga sedang belajar percaya, sedang menata hati, sedang menunggu dengan sabar. Doamu tidak akan hilang. Cintamu tidak akan salah alamat. Karena Allah tidak pernah salah memilih waktu, tidak pernah salah mempertemukan, dan tidak pernah salah memberi. Semua akan indah pada waktunya, saat kamu siap bukan hanya untuk mencintai manusia, tapi juga untuk mencintai Allah lebih dulu.